Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, siswa baru SMA Muhammadiyah Limandugun yang kami cintai. Dalam kesempatan ini perkenalkan saya Muhammad Musoli SPD akan menyampaikan materi mengenal COVID-19 dan pencegahannya dalam acara MPLS SMA Muhammadiyah Limandugun tahun 2020. Baiklah anak-anak sekalian, langsung saja. Sering kita mendengar bahkan menyaksikan istilah COVID-19. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah COVID-19 itu? COVID-19 adalah penyakit akibat suatu coronavirus baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi pada manusia. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang ditemukan pada hewan dan manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19, coronavirus disease 2019. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, yaitu di negara Cina pada akhir Desember 2020. Menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk di Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Mari kita saksikan peta penyebaran virus corona 19 di dunia. Kita lihat hampir seluruh dunia, hampir seluruh negara di dunia terjangkit virus corona 19, termasuk di Indonesia. Kita saksikan di Indonesia update data COVID-19 pada tanggal 14 Juli 2020 pukul 12.00 yang terkonfirmasi positif itu berjumlah 78.572 orang. Yang sembuh 37.636 orang. Yang meninggal 3.710 orang. Kemudian kita lihat peta di Jawa Timur pada bulan April kemarin itu yang terkonfirmasi positif itu 4.839 orang, yang dalam perawatan 3.954 orang, yang sembuh 426 orang, dan yang meninggal 459 orang. Di bulan Juli ini yang terkonfirmasi positif itu sudah 9.000 lebih untuk di Jawa Timur. Nah, apa sih gejala virus corona atau COVID-19 itu? Gejala awalnya adalah terinfeksi virus COVID-19 itu menyerupai gejala flu. Di antaranya demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk, berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Nah, penyebab virus corona COVID-19 ini, seseorang dapat tertular COVID-19 melalui cara, diantaranya pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Bagaimana diagnosis virus corona atau COVID-19 itu? Yang pertama, untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan apakah pasien baru saja bepergian
atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi virus corona sebelum gejala muncul, dokter juga akan menanyakan apakah pasien ada kontak dengan orang yang menderita atau diduga menderita COVID-19. Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa tindakan, di antaranya rapid test, yaitu untuk mendeteksi antibodi LGM-nya dan LGG-nya yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Yang kedua, swab test atau tes PCR untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Dan yang ketiga, CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Pencegahan virus corona COVID-19, sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19 ini. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu 1. Terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 sampai 1,5 meter dari orang lain. Dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. 2. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat bepergian, berbelanja bahan makanan, dan lainnya. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum mencuci tangan. Kemudian selanjutnya, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Hindari kontak dengan penderita COVID-19. Orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk kategori ODP, orang dalam pemantauan, maupun PDP, pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain, yaitu 1. Lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Yang kedua, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Yang ketiga, bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Dan yang keempat, larang orang lain untuk menghubungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagi penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Nah, anak-anak sekalian, ada sebuah hadis, tidaklah seseorang yang berada di wilayah yang terjangkit taun, kemudian ia tetap tinggal di negerinya dan selalu bersabar, ia mengetahui penyakit tersebut tidak akan menjangkitnya, kecuali apa yang Allah tetapkan kepadanya, maka baginya seperti pahalanya orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Anak sekalian, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap bersemangat dalam mengikuti KPM di Semam Lima Dukun. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.